Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu guru yang terkait dengan kegiatan ini, dan yang kami banggakan anak-anak kami peserta didik SMK Negeri 1 Batang Natal dari 3 keahlian BKP, PAP, dan PKJ. Jadi anda semua yang ada di sini adalah untuk saat ini bisa dikatakan yang terpilih mewakili teman-temannya yang lain dari ketiga keahlian yang Bapak sebutkan tadi. Yang paling utama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita tempat, kesempatan, kesehatan hingga kita bisa semua berkumpul di forum yang mulia yang sangat berharga ini. Tidak lupa juga salawat salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nanti kita harapkan syafaatnya. Lomba gagasan ilmiah proyek profil pelajar Pancasila kolaborasi lintas jurusan BKP, PAP, dan TKJ dengan tema teknologi tepat guna untuk memobilisasi akses internet dari luar pemukiman yang sulit dijangkau warga SMK Negeri 1 Batang Natal 2021 sampai dengan 24 Juni 2022. Sejatinya kami mau SMK 1 Batang Natal siswanya semua ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, keluar dari sekolah karakternya kelihatan, kompetensinya mumpuni. Itu yang kami harapkan. Pada siang ini 11 bertepatan dengan 11 lewat 20 menit kegiatan lomba gagasan ilmiah proyek profil pelajar Pancasila kolaborasi lintas jurusan SMK Negeri 1 Batang Natal tahun 2022 resmi kita mulai atau kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara kita ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Jadi di sini yang perlu kita harus ketahui untuk pembentukan daripada grup peserta didik kami untuk mengikuti lomba tersebut. Yang pertama bisa kita lihat di depan perwakilan siswa dari jurusan TKJ, TAP, dan BKP yang terdiri dari masing-masing 3 siswa kelas 10 dan 3 siswa dari kelas 11. Maksudnya di sini adalah di antara 3 jurusan ini mewakili 1 per 1 jurusan. Misalnya TAP 1 orang, TKJ 1 orang, dan BKP 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini tadi judulnya lomba karya ilmiah. Ya, kalau yang namanya perlombaan berarti ada yang namanya pemenang. Untuk mengambil pemenang berarti ada juri. Otomatis ada poin-poin penilaian untuk mengambil pemenang itu. Desa X merupakan salah satu desa yang memiliki akses jaringan yang kurang baik. Namun di salah satu lokasi di dekat desa tersebut yang berjarak sekitar kurang lebih 1 km terdapat wilayah yang dapat dijangkau sinyal salah satu provider. Dalam hal tersebut,
jika pimpinan desa mempercayakan proyek pembangunan ketersediaan jaringan internet akan sampai ke desa kepada tim saudara. Uraikan solusi yang dapat Anda tawarkan. Pak, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 TKJ 1. Ingin bertanya, jawaban dari kolaborasi lintas jurusannya bakal dipresentasikan apa enggak? Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari Anda semua, di sini Bapak akan menjawab dari pertanyaan Nur Aisyah ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini menyangkut nanti bagaimana Anda menjadi juara. Untuk yang menjadi poin presentasi adalah jawaban kolaborasi. Berarti sudah jelas ya Nur Aisyah, ini yang akan kamu demonstrasikan secara berkelompok di depan juri. Saya Linda dari kelas 10 TKJ 3 ingin bertanya, Pak, skenario masalahnya ditentukan oleh juri atau teman sekelompok? Ini skenario masalah sama semua. Tugas Ananda hanya menentukan letak geografis yang akan diselesaikan. Makanya di sini dituliskan Desa X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Saputra dari kelas 11 DKP. Saya ingin mempertanyakan kepada Bapak, arus yang dibutuhkan berapa pol untuk pembuatan untuk energi antena yang akan kita buat, Pak? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari jurusan TAP ya. Dan itu Bapak tidak punya hak menjawabnya. Yang punya hak menjawabnya adalah jurusanmu yang TKJ. Jadi, tanya sama dia. Alat-alat apa saja yang kamu butuhkan? Berapa sumber energi yang kamu butuhkan? Berapa watt? Nanti si jurusan TKJ lah yang menjawab itu kepada Anda. Jelas ya? Berarti kolaborasi antar tim. Saya Muhammad Nusairi dari kelas 10 BKP ingin bertanya kepada Bapak. Apakah setelah perencanaan sementara di budget, bahan, dan lokasi, jika pemenang sudah ditentukan, apakah ide-ide tersebut akan dilanjutkan ke masyarakat, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berat untuk Bapak jawab ya, dari pertanyaan Ahmad Nusairi. Karena yang berhak menjawab ada di sini, yaitu di samping beliau. Untuk itu, seperti yang ditanyakan Ahmad Nusairi, apakah ini hanya sampai di buku ataukah akan diterapkan kepada masyarakat? Kami persilakan kepada narasumbernya langsung. Jadi ini depan Bapak Ibu guru yang ada di sini, khususnya yang produktif, itu rencana saya. Rencana saya jangka panjangnya tidak cuma sampai di sini, tetapi harus ada bukti nyatanya apa yang bisa kalian katakanlah kalian munculkan di depan mata saya. Proyeknya itu hasilnya seperti apa? Selamat datang kembali para peserta lomba gagasan siap di hari kedua. Nah, di sini sebagai tahapan berikutnya dari penguatan proyek Praja Pancasila berdekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kita masuk pada tahapan penyusunan schedule. Artinya di sini setiap tim nanti sudah menentukan titik lokasi masalah yang akan diselesaikan, kemudian schedule dari tim masing-masing. Evaluasi yang pertama, Bapak benar pertama pemahaman kamu belum mengetahui apa yang kamu pakai, bagaimana cara mengirimkan pemakaiannya ya. Jadi setiap benda itu inilah yang kami bagi kepada kalian semua, dibagi di bagian deskripsi
beneficiary siapa, outputnya seperti apa. Nah, setelah benda itu ada, berarti dia membutuhkan wadah, tempat. Itu termasuk pada perawatan dan pemeliharaan. Kita tidak menciptakan sebuah benda tanpa adanya perawatan dan pemeliharaan. Tidak mungkin kita menciptakan benda kita letakkan begitu saja di lapangan atau begitu saja di rumah. Pasti ada yang namanya fishing kalau di dalam rumah. Sementara kita bekerja di yang kita buat ini di luar, outdoor ya. Berarti outdoor itu kalau di dalam fasilitas kita harus memikirkan yang namanya cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dan solusi yang kelompok kami berikan. Saya bernama Suci Wulandari Lubis dari kelas 11 TKJ 3. Saya bernama Rahmat Imanda yang berasal dari kelas 10 kita. Saya yang bernama Margulis berasal dari 11 TKJ. Desa yang kami pilih untuk masalah ini yaitu Desa Batu Madinding. Desa Batu Madinding merupakan salah satu desa yang memiliki akses jaringan yang kurang baik. Namun, di salah satu lokasi di dekat tersebut yang berjarak kurang lebih 1 km terdapat wilayah yang dapat dijangkau sinyal salah satu provider. Dalam hal tersebut, jika pimpinan desa mempercayakan proyek pembangunan ketersediaan jaringan internet agar sampai ke desa, solusi yang tim kami tawarkan yaitu dengan pembangunan menara tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil rancangan kolaborasi tim karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Habibah Nasution dari kelas 10 TKJ 1. Saya bernama Akhilis Putra, berasal dari kelas 11 TAP. Saya Muhammad Husaini, berasal dari kelas 10 BKP. Lanjut saja, desa yang kami pilih untuk pembuatan jaringan ialah Desa Ampung Julu. Desa Ampung Julu merupakan desa yang memiliki akses jaringan internet yang kurang baik. Sumber jaringan yang dibuat dari proyek ini berasal dari Desa Tarola dengan internet providernya Exit. Sumber jaringan yang ada di Tarola akan ditangkap oleh modem dengan sebagai router yang akan ditemukan di terminal yang akan disambungkan dengan mikrotik sampai berat sebagai router yang akan disambungkan dengan perangkat konverter untuk mentransmisikan jaringan. Perangkat konverter ini terdiri dari dua buah aplikasi masing-masing berada di sisi server Desa Tarola dan di sisi klien Desa Aiko. Media transmisi yang digunakan agar konverter dapat terhubung adalah kabel fiber optik sepanjang kurang lebih dari 1 km. Pemilihan kabel ini dikarenakan memiliki kecepatan transmisi yang cepat, tahan terhadap cuaca yang cukup fleksibel, dan tidak ada risiko korsleting listrik. Untuk penghematan biaya pemasangan, kabel ini akan ditanam sampai ke klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Idil Ahmad dari kelas 10 TAP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim dari kelas 10 BKP. Internet atau sinyal menjadi teknologi yang sudah umum dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini. Bahkan akan banyak sekali masalah yang timbul ketika koneksi internet bermasalah, baik dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan lainnya. Sayangnya tidak semua daerah di Mandailing Natal yang memiliki akses jaringan yang baik dan bagus. Masih banyak daerah pemukiman atau desa yang tidak memiliki akses jaringan atau internet, khususnya daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dikarenakan aspek geografis membuat pihak penyediaan layanan jaringan internet mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan layanannya. Jadi, kami di sini ingin memberikan ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan di desa terlola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dari kelas 10 TKJ 3. Dan perkenalkan,
saya Nur Rohma dari kelas 11 BK. Kenalkan, saya Ahmad Hadi dari kelas 10 TAP. Proyek perancangan mobilisasi jaringan pelosok desa Lubuk Sambua. Desa yang kami pilih adalah Desa Lubuk Sambua. Desa Lubuk Sambua adalah salah satu desa yang memiliki akses jaringan yang kurang baik. Namun, di salah satu titik desa tersebut terdapat lokasi wilayah yang dapat menjangkau sinyal. Jika pimpinan desa mempercayakan proyek pembangunan kepada kami, solusi yang kami berikan sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Proyek perencanaan mobilisasi jaringan pelosok desa Lubuk Sambua dengan toyo PCS yang kami rancang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didik kami semua sudah sanggup melakukan refleksi. Yang pertama, yang selama ini saya rasa saya sudah mampu, ternyata setelah di depan di hadapan orang lain yang bukan dari satu kelas saya, yang bukan dari satu jurusan saya, ternyata saya berbicara itu masih cakup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan saya untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas, ternyata saya masih perlu follow up pembinaan ke depannya. Dan yang ketiga, kolaborasi bersama orang baru di tim saya ternyata butuh keahlian-keahlian tertentu agar pekerjaan dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, untuk itu besar harapan kita pada kegiatan berikutnya ini akan di follow up nanti dari kepala sekolah dan para peserta lomba. Besar harapan kami, jika memang ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan sebagai pendukung cita-citamu, silakan diikuti follow up kegiatan nanti, termasuk nanti kegiatan pandu digital, yaitu penggunaan aplikasi dalam melakukan pengolahan data, kemudian kegiatan untuk mengadakan training bagaimana presentasi yang baik, yaitu terkait ilmu komunikasi, dan juga sikap-sikap kolaborasi tim yang disatukan pada proyek Belajar Pancasila. Ada 8 sikap secara nasional yang harus kita kuasai. Nah, dengan berakhirnya acara ini, maka lomba gagasan ilmiah proyek Profil Pelajar Pancasila Berrekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI SMK Negeri 1 Batang Natal resmi kita tutup hari ini. Untuk itu kita kasih aplaus dulu untuk kegiatan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di proyek Belajar Pancasila, tema-tema kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.